Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Melati Putri dengan NIM 20016193. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbicara dalam berdiskusi. Keterampilan berbicara dalam diskusi. Yang pertama, pengertian diskusi. Diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih, biasanya komunikasi antara mereka dalam bentuk ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Pengertian diskusi menurut para ahli, yang pertama menurut Malayu, menyatakan bahwa diskusi merupakan pertukaran visi dari dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan dengan saling bertatap muka tentang tujuan atau target yang telah diberikan dengan cara pertukaran informasi atau mempertahankan. Yang kedua yaitu menurut Muhammad Surya, menyatakan bahwa diskusi merupakan suatu proses komunikasi di mana para siswa akan mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi dan berkontribusi dari pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan berbagai masalah secara umum. Langkah-langkah berdiskusi. Agar penggunaan diskusi berhasil dengan efektif, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah persiapan. Hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam persiapan diskusi. Yang pertama, merumuskan tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. Yang kedua, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Dan yang keempat, mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan diskusi, misalnya ruang kelas dengan segala fasilitasnya, petugas-petugas diskusi seperti moderator, notulis, dan tim perumus manakala diperlukan. Yang kedua, pelaksanaan diskusi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan diskusi. Yang pertama, memeriksa segala persiapan yang dianggap dapat mempengaruhi kelancaran diskusi. Yang kedua, memberikan pengarahan sebelum dilaksanakan diskusi, misalnya menyajikan tujuan yang ingin dicapai, serta aturan-aturan diskusi sesuai dengan jenis diskusi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melaksanakan diskusi sesuai dengan aturan main yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta diskusi untuk mengeluarkan gagasan dan ide-idenya. Dan yang terakhir, mengendalikan pembicaraan kepada pokok-pokok persoalan yang sedang dibahas. Yang terakhir, menutup diskusi. Akhir dari proses pembelajaran dengan menggunakan diskusi hendaklah dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, membuat pokok-pokok pembahasan sebagai kesimpulan sesuai dengan hasil diskusi. Yang kedua, mereview jalannya diskusi dengan meminta pendapat dari seluruh peserta sebagai umpan balik untuk perbaikan selanjutnya. Selanjutnya, hambatan berdiskusi. Yang pertama, sikap agresif dan reaksioner. Artinya, menolak ide atau pendapat seseorang tanpa memberikan argumentasi yang dapat dipahami. Lebih-lebih lagi bertentangan dengan ide atau usul yang disadari memang lemah. Sikap reaksioner dan agresif ini sebetulnya bertentangan dengan prinsip komunikasi dan toleransi, karena mengarah pada sikap yang ingin menguasai orang lain. Yang kedua, sikap menutup diri dan tidak mau menghargai pendapat orang lain atau takut mengeluarkan pendapat di muka umum. Yang ketiga, berbicara terlalu banyak dan tidak menuju sasaran. Ada peserta diskusi yang kalau diberi kesempatan berbicara oleh pemadu, ia cenderung berbicara berbelit-belit. Yang keempat, mementingkan pribadi dan melupakan kepentingan umum. Yang kelima, berbisik-bisik dengan orang lain dan menilai orang lain yang baru berbicara. Yang terakhir, bersikap tidak mau tahu.
Peserta ini datang pada saat diskusi hanya mau duduk saja. Materi selanjutnya yaitu tempat duduk berdiskusi. Jenis-jenis tempat duduk berdiskusi yang pertama, huruf U. Formasi kelas bentuk huruf U sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa, sehingga mampu membuat mereka antusias untuk mengikuti pelajaran. Dalam hal ini, guru adalah orang yang paling aktif dengan bergerak dinamis ke segala arah dan langsung berinteraksi secara langsung sehingga akan mendapatkan respon dari pendidik secara langsung. Yang kedua, corak tim. Model ini, meja-meja dikelompokkan setengah lingkaran atau oblong di ruang tengah kelas agar memungkinkan guru melakukan interaksi dengan setiap tim. Guru dapat meletakkan kursi mengelilingi meja-meja guna menciptakan suasana yang akrab. Siswa juga dapat memutar kursi melingkar menghadap ke depan ruang kelas untuk melihat guru atau papan tulis. Yang ketiga, meja konferensi. Formasi konferensi sangat bagus digunakan dalam metode debat saat membahas suatu permasalahan yang dilontarkan oleh pendidik. Kemudian, membiarkan para siswa secara bebas mengemukakan berbagai pendapat mereka. Dengan begitu akan didapatkan sebuah kesimpulan atau bahkan dapat memunculkan permasalahan baru yang bisa dibahas lagi pada pertemuan berikutnya. Yang keempat, lingkaran. Dalam model ini, tempat duduk siswa disusun dalam bentuk lingkaran sehingga mereka dapat berinteraksi berhadap-hadapan secara langsung. Model lingkaran ini sepertinya cocok untuk diskusi kelompok penuh. Yang kelima, susunan chevron. Bentuk chevron mungkin bisa sangat membantu dalam usaha mengurangi jarak di antar siswa maupun antar siswa dengan guru, sehingga siswa dan guru mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan mampu aktif dalam pembelajaran di kelas. Formasi ini memberikan sudut pandang baru bagi siswa sehingga mereka mampu menjalani proses belajar mengajar dengan antusias, menyenangkan, dan terfokus. Yang keenam, auditorium. Formasi auditorium merupakan tawaran alternatif dalam menyusun ruang kelas. Meskipun bentuk auditorium menyediakan lingkaran yang sangat terbatas untuk belajar aktif, namun hal ini dapat dicoba untuk mengurangi kebosanan siswa yang terbiasa dalam penataan ruang secara konvensional. Jika tempat duduk sebuah kelas dapat dengan mudah dipindah-pindahkan, maka guru dapat membentuk pembelajaran ala auditorium untuk membentuk hubungan yang lebih erat sehingga memudahkan siswa melihat guru. Yang terakhir, tradisional. Formasi tradisional adalah formasi yang biasa kita temui dalam kelas-kelas tradisional yang memungkinkan para siswa duduk berpasangan dalam satu meja dengan 2 kursi. Namun, model ini sangat memiliki keterbatasan, yaitu pandangan teman yang berada di kelas, terutama di belakang, sering terganggu. Mobilitas siswa juga tidak bisa leluasa. Manfaat berdiskusi. Salah satu bentuk berbicara yang sangat besar manfaatnya adalah diskusi. Dengan diskusi kita dapat mengemukakan pendapat secara bebas dan terperinci. Pendapat itu dapat dijadikan suatu keputusan bersama, walaupun bagaimana sulitnya suatu masalah itu dapat terpecahkan dengan jalan musyawarah. Beberapa penjelasan tentang manfaat diskusi. Yang pertama, pelaksanaan sikap demokratis. Artinya, dengan berdiskusi, setiap orang dalam diskusi dapat melatih diri untuk selalu menerapkan sikap bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang kedua, pengujian sikap toleran. Artinya, berdiskusi setiap orang berlatih menahan diri dengan kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam diskusi, sehingga lebih sabar dan mau memberi kesempatan pada orang lain. Yang ketiga, pengembangan latihan pribadi. Artinya, diskusi adalah arena untuk melatih berpikir kritis, beradu argumen, dan latihan untuk mengembangkan sikap-sikap pribadi yang positif. Yang keempat, penambahan pengetahuan dan pengalaman.
Artinya, siapa saja yang menghadiri suatu diskusi tentulah pengetahuan dan pengalamannya bertambah, baik pengetahuan tentang topik yang didiskusikan maupun pengetahuan dan pengalaman berdiskusi, serta pengetahuan tentang kejiwaan orang lain yang beraneka ragam, tingkah pola, dan dalam berdiskusi. Yang kelima, memperlihatkan sikap intelijensi yang tinggi. Artinya, berdiskusi adalah adu pikiran, adu pendapat dan pengetahuan, sehingga dengan berbicara dalam suatu diskusi berarti kita mempertontonkan intelijensi yang dimiliki. Yang keenam, berlatih berbicara di depan orang banyak. Artinya, dengan berdiskusi kita mencoba memberanikan diri berbicara dengan mengemukakan pendapat kita dengan efektif dan mudah dipahami. Selanjutnya, berlatih menghargai pendapat orang lain. Artinya, suasana diskusi dapat melatih sikap ingin menang sendiri dan selalu yang terhebat, serta sikap egois menjadi sikap memahami orang lain. Dan yang terakhir, berlatih berpikir kritis. Artinya, setiap individu yang sengaja dalam suatu acara diskusi tentulah tujuannya untuk menyampaikan gagasan-gagasan dengan cara berpikir kritis, dengan tidak hanya selalu menerima setiap pendapat orang lain. Selanjutnya, unsur-unsur berdiskusi. Yang pertama, moderator. Moderator memiliki beberapa tugas, yaitu menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan, membuka diskusi dan menjelaskan topik diskusi, memperkenalkan komponen diskusi terutama pembicara jika ada unsur pembicara atau penyaji. Selanjutnya, membuat diskusi menjadi hidup atau dinamis, mengatur proses penyampaian gagasan atau tanya jawab, menyimpulkan diskusi dan membacakan simpulan diskusi, dan yang terakhir menutup diskusi. Yang kedua, pembicara. Pembicara memiliki tugas yaitu menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas, menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan-gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi, menjawab pertanyaan secara objektif dan argumentasi, menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Dan yang ketiga, notulis. Notulis memiliki beberapa tugas yaitu mencatat topik permasalahan. Yang kedua, waktu dan tempat diskusi berlangsung, mencatat jumlah peserta, mencatat segala proses yang langsung dalam diskusi, menuliskan kesimpulan atau hasil diskusi, membuat laporan hasil diskusi, dan mendokumentasi catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Yang keempat, peserta diskusi. Peserta diskusi mengikuti tata tertib dan aturan dalam diskusi, mempelajari topik atau permasalahan diskusi, mengajukan pertanyaan, pendapat atau sanggahan dan usulan, menunjukkan solidaritas dan partisipasi, bersikap santun dan tidak emosional, memusatkan perhatian, dan turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan diskusi. Selanjutnya, jenis-jenis diskusi. Jenis-jenis diskusi terbagi menjadi dua, yaitu jenis diskusi formal dan jenis diskusi non-formal. Jenis-jenis diskusi formal yang pertama, seminar. Anda pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya seminar, apalagi di zaman sekarang dengan banyaknya profesi baru di dunia pekerjaan atau pengusaha. Banyak sekali seminar yang dilakukan untuk menjelaskan suatu produk, masalah, atau sesuatu yang dilakukan untuk menarik minat masyarakat. Yang kedua, lokal karya atau sanggar kerja. Lokal karya juga termasuk dalam suatu diskusi yang tentunya membahas suatu pekerjaan atau profesi tertentu. Bukan itu saja, mungkin sebuah karya dari seseorang yang ahli bisa dibahas di diskusi lokal karya tersebut. Yang ketiga, simposium. Simposium merupakan diskusi yang diadakan oleh beberapa orang atau kelompok untuk membahas tentang prasarana mengenai pokok permasalahan tertentu.
Yang keempat, diskusi panel. Pengertian mendasar dari diskusi panel ini adalah diskusi yang dilakukan untuk memperluas wawasan tentang permasalahan yang sedang hangat dibicarakan oleh orang. Yang kelima, konferensi. Konferensi yaitu pertemuan yang diadakan untuk berunding atau bertukar pendapat mengenai permasalahan yang sedang dihadapi bersama oleh para peserta diskusi. Konferensi juga menjadi ajang mengemukakan pendapat sebagai sarana untuk memperoleh penyelesaian yang diharapkan oleh semua pihak. Yang keenam, diskusi pleno merupakan lanjutan dari diskusi kelompok yang sudah terjadi. Diskusi pleno ini dilakukan untuk melaporkan hasil diskusi sebelumnya untuk kemudian ditindaklanjuti masalahnya. Yang ketujuh, debat. Debat sering terjadi di hampir setiap diskusi karena setiap orang yang menyampaikan pendapat tentu memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda-beda. Selanjutnya, kongres. Kongres biasanya dilakukan oleh para pelaku politik atau wakil dari suatu organisasi. Tujuan dari dilakukan kongres ini adalah untuk sama-sama berpikir dalam pengambilan keputusan. Yang kesembilan, forum diskusi atau wadah tempat yang dilakukan oleh para peserta diskusi untuk menggabungkan beberapa dialog tertentu. Biasanya terdapat demokrasi yang tinggi pada sebuah forum diskusi tersebut. Yang terakhir, diskusi kasualis. Diskusi ini merupakan bentuk dari suatu penelitian, suatu permasalahan yang konkret yang mengandung beberapa jenis jalan keluar. Biasanya diskusi kasualis ini dilakukan untuk mencari jalan keluar secepatnya. Yang kedua, jenis diskusi non-formal. Jenis komunikasi verbal di mana pertukaran informasi tidak mengikuti saluran apapun atau aturan jelas. Komunikasi terbentang ke segala arah. Beberapa jenis non-formal yaitu kelompok diskusi. Biasanya kelompok studi ini dilakukan oleh para murid atau siswa sekolah yang sedang berkelompok mendiskusikan mata pelajaran tertentu. Yang kedua, kelompok pembentuk kebijaksanaan. Dalam menyelesaikan suatu masalah, dibutuhkan kebijakan dalam mengambil keputusan yang tepat. Maka dibuatlah kelompok kebijaksanaan ini agar terkumpul beberapa pendapat untuk menghasilkan keputusan yang bijaksana. Yang ketiga, komite atau pertemuan kelompok para orang tua murid. Pertemuan para orang tua murid dengan gurunya ini biasa terjadi di suatu sekolah untuk masalah yang mengganggu bagi sekolah atau para siswa. Yang terakhir, praktek diskusi. Menurut Romlah, pelaksanaan diskusi kelompok meliputi 3 langkah, yaitu: pertama, tahap perencanaan. Fasilitator melaksanakan 5 macam hal, yaitu merumuskan tujuan diskusi, menentukan jenis diskusi, apakah diskusi kelas, diskusi kelompok kecil, atau diskusi panel, melihat pengalaman dan perkembangan siswa, memperhitungkan waktu yang tersedia untuk kegiatan diskusi, dan mengembangkan hasil yang diharapkan dari diskusi, misalnya rangkuman, kesimpulan, atau pemecahan masalah. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Fasilitator memberikan tugas yang harus didiskusikan, waktu yang tersedia untuk mendiskusikan tugas itu, dan memberitahu cara melaporkan tugas, serta menunjuk pengamat diskusi apabila diperlukan. Yang ketiga, tahap penilaian. Fasilitator meminta pengamat melaporkan hasil pengamatannya, memberikan komentar mengenai proses diskusi, dan membicarakannya dengan kelompok. Bala Tahu mengemukakan, dalam pelaksanaan teknis diskusi kelompok ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan situasi yang tepat bagi kelancaran jalannya hubungan atau komunikasi antar siswa, yakni: pertama, jumlah peserta diskusi setiap kelompok. Jumlah yang paling baik untuk menjalin hubungan antar peserta kiranya 6 atau 8 dan paling banyak 10.
Terlalu banyaknya anggota kelompok akan mengurangi pula rasa pertanggungjawaban untuk turut serta mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, susunan tempat duduk. Dalam mengatur tempat duduk, yang penting diingat adalah agar para peserta dapat saling berhadapan muka dengan membentuk tempat duduk seperti lingkaran, dan pemimpin diskusi hendaknya sejajar dengan para anggota, tidak duduk memisah atau di kursi khusus. Dan yang terakhir, lamanya waktu diskusi. Dalam pelaksanaan diskusi kelompok yang membahas suatu persoalan, biasanya paling sedikit membutuhkan waktu 60 menit. Pada umumnya, waktu yang dibutuhkan 1 jam lebih sedikit. Pembatasan waktu ada segi negatifnya, yakni dapat memadamkan diskusi yang sedang menghangat. Namun keuntungannya ialah bahwa para anggota mendapat kepastian jelas mengenai persoalan yang dibicarakan secara bersama sehingga tujuan dari diskusi tersebut dapat tercapai. Baik, itulah tadi penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.